Baiklah, Douwe Dekker. Siapa yang tidak tahu tentang nama Douwe Dekker? Namun, tahukah kamu bahwa di Indonesia ada dua Douwe Dekker? Douwe Dekker yang pertama yaitu Edward Douwe Dekker atau biasa kita sebut dengan nama Multatuli. Nah, dia lahir di Amsterdam tahun 1820. Salah satu karyanya buku Max Havelaar yang ditulis pada tahun 1860. Nah, yang kedua, Douwe Dekker yang kedua namanya Ernest Francois Eugene Douwe Dekker atau di Indonesia disebut dengan nama Danudirya Setiabudi. Nah, Danudirya Setiabudi lahir di Jawa Timur, tepatnya di Pasuruan pada tahun 1879. Dan di Indonesia, tokoh ini dikenal sebagai salah satu penggagas 3 serangkai yang dibentuk pada tahun 1912. Nah, namun Douwe Dekker yang mana yang akan kita bahas kali ini dalam presentasi ini? Kita akan membahas Ernest Francois Eugene Douwe Dekker atau Danudirya Setiabudi yang merupakan salah satu tokoh pergerakan nasional Indonesia. Ya, pada kesempatan ini mari kita coba mengenal lebih dekat sosok Bapak Douwe Dekker. Nah, pertama kita akan melihat biodata dari Bapak tersebut. Nama lengkapnya yaitu Ernest Franciscus Eugene Douwe Dekker. Dan bangsa Indonesia lebih mengenalnya dengan sebutan Douwe Dekker atau Danudirja Setiabudi. Nah, tempat tanggal lahir beliau di Pasuruan tanggal 8 Oktober tahun 1879. Pekerjaan beliau yang kita kenal sebagai politikus, kemudian sebagai wartawan, kemudian sebagai aktivis, dan dikenal juga sebagai seorang penulis. Nah, beliau wafat pada tanggal 28 Agustus 1950 itu di Bandung. Nah, beliau mempunyai istri istri pertamanya ada Charlotte Deije. Nah, dari pasangan ini beliau dikaruniai 5 orang anak. Nah, kemudian bercerai, menikah lagi dengan Johanna P. Mosel. Nah, pasangan dengan Ibu Johanna mereka tidak dikaruniai anak. Kemudian bercerai lagi dan menikah dengan Ibu Harumi Wanasita dengan mempunyai nama samaran Nelly Kruimel. Nah, ada 5 orang anak dari Bapak Douwe Dekker. Yang pertama Edward Clarence Edwin, anak keduanya Sigmund Rana Sigurd, yang ketiga Louis Erna Adeline, yang keempat ada Hedwig Olga Holdegard, yang kelima Seiklin Regina Egrid, dan yang terakhir ada Usep Rana Wijaya. Nah, itu adalah anak-anak dari Bapak Douwe Dekker. Nah, selanjutnya teman-teman, mari kita melihat asal-usul atau latar belakang dari Bapak Douwe Dekker ini. Nah, dalam diri Bapak Douwe Dekker ini mengalir darah Eropa dan keturunan Indonesia. Itu dari ayahnya keturunan Belanda dan ibunya yang campuran Eropa Indonesia seperti itu. Namun pada perjuangannya bisa kita lihat nanti Bapak Douwe Dekker ini lebih cenderung memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, Douwe Dekker ini sendiri berasal dari keluarga yang bisa kita katakan berkecukupan atau menengah ke atas seperti itu. Hingga kita bisa melihat pada masa itu Bapak Douwe Dekker ini bisa menempuh pendidikan dengan baik. Nah, ayahnya bernama Auguste Henry Edward Douwe Dekker. Nah, ini keturunan Eropa murni atau lebih tepatnya keturunan Belanda seperti itu. Nah, ayah dari Douwe Dekker ini bekerja di salah satu bank ternama yaitu Netherlands Index Scompoto Bank. Nah, itu sebabnya mereka bisa dibilang keluarga yang berkecukupan. Dan ibunya bernama Louisa Newman. Ini keturunan campuran yaitu keturunan Eropa dengan keturunan Indonesia seperti itu, atau lebih tepatnya keturunan Jawa. Oleh sebab itu, seperti yang saya katakan tadi, dalam diri Edward Douwe Dekker itu sendiri mengalir keturunan Eropa dan Indonesianya seperti itu. Nah, saudara dari Bapak Douwe Dekker ada 2, yaitu Adeline
dan juga Julius. Nah, satu lagi yang menarik bahwa Bapak Doesdecker ini adalah cucu dari adik Edward Doesdecker, atau bangsa Indonesia lebih mengenalnya dengan nama Multatuli ya, dan pengarang buku Max Havelaar. Oleh sebab itu teman-teman jangan sampai keliru bahwa di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia ini dikenal ada dua sosok Doesdecker itu. Ya, yang pertama ada Ernest Doesdecker yang kita bahas saat ini, dan juga Edward Doesdecker, kakek dari Ernest Doesdecker ini, seperti itu. Iya, kemudian kita melihat pendidikan yang ditempuh oleh Bapak Doesdecker. Seperti yang saya katakan tadi, beliau dari keluarga yang berkecukupan ya. Namun coba kita lihat pendidikan beliau. Pertama kali pendidikan beliau itu dimulai di Pasuruan gitu, di Jawa Barat. Kita kenalnya sekarang ini di Jawa Barat, itu Bandung lah gitu. Kemudian setelah tamat dari sana, beliau melanjutkan pendidikannya, studinya itu di HBS di Surabaya gitu. Namun tidak berselang waktu lama, beliau dipindahkan oleh orang tuanya ke salah satu sekolah elit di Batavia yang namanya adalah Gymnasium Koning Willem III School gitu. Ini salah satu sekolah elit Batavia lah, seperti itu. Karena memang berasal dari keluarga berada. Nah, Bapak Doesdecker juga pernah mengambil program doktor di Swiss itu. Nah, mengambil pada bidang ekonomi di Universitas Zurich, Swiss gitu. Nah, nanti kita bakal melihat bagaimana perjalanan beliau lebih detail lagi seperti itu. Ya, teman-teman, coba kita melihat perjalanan karir dari seorang Bapak Doesdecker agar kita lebih mengenal sosok Bapak Doesdecker ini. Nah, setelah ia menempuh pendidikan dan tamat dari sekolah elit yang saya sebutkan tadi, yaitu Gymnasium Koning Willem III School, ia melanjutkan karirnya pertama yaitu di perkebunan kopi di Malang, Jawa Timur tepatnya. Nah, di sini ia menjadi seorang pengawas pekerja, di mana ia melihat adanya diskriminasi, di mana penduduk pribumi ditindas dan diperbudak di perkebunan kopi tersebut, disuruh bekerja tetapi upahnya tidak setimpal dengan pekerjaan mereka. Nah, ini menjadi awal karirnya sekaligus awal pemikiran beliau di dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Nah, setelah melihat diskriminasi ini dan protes terhadap manajernya, akhirnya mereka berkonflik dengan manajernya di perkebunan kopi ini. Akibatnya Bapak Doesdecker merasa tidak nyaman dan akhirnya pindah bekerja ke perkebunan teh. Nah, di perkebunan teh ini juga serupa ada konflik, yaitu adanya diskriminasi juga. Bapak Doesdecker melihat adanya ketidakadilan di dalam pembagian saluran air irigasi, di mana irigasi lebih banyak ke perkebunan teh yang ia tempat bekerja, sedangkan petani pribumi tidak mendapatkan saluran air. Ini juga mengakibatkan dia protes dan pada akhirnya ia dipecat seperti itu. Nah, setelah dipecat, ini seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula. Dia pecat dan menjadi seorang pengangguran. Tidak lama kemudian ibunya meninggal, sehingga ia depresi dan memilih untuk meninggalkan Hindia Belanda saat itu. Ia pergi ke Afrika Selatan, menerima tawaran dari pemerintah kolonial Belanda untuk ikut berperang dalam Perang Boer melawan Inggris, tepatnya tahun 1899. Nah, kemudian di tahun 1902, yang dulunya Bapak Doesdecker tinggal di Afrika Selatan untuk berperang, kini kembali ke Indonesia 1902 dan bekerja di salah satu koran sebagai wartawan. Korannya itu The Locomotive. Nah, kemudian melanjutkan karirnya di 1907 menjadi seorang staf di sebuah majalah bernama Batavia's Newsblad. Nah, tulisan-tulisan beliau cenderung membela penduduk pribumi dan mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Nah, itu sebabnya hasil dari tindakan ini dia menjadi target intelijen pemerintah kolonial Belanda. Nah, saat menjadi penulis, membuat tulisan-tulisan, ia juga
bertemu dengan politisi-politisi, tokoh-tokoh Indonesia, ia belajar banyak dari mereka seperti itu. Hingga pada kemudian ia melanjutkan karir dengan mendirikan partai politik berhaluan nasionalis pertama di Indonesia, yaitu Indies Parties. Nah, dengan bersama dua rekannya, yaitu Suwardi Suryadiningrat dan Dr. Cipto Mangunkusumo, atau kita kenal sebagai tiga serangkai mereka bertiga. Mereka bertiga mendirikan Indies Parties seperti itu. Nah, kemudian pemerintah Belanda melihat bahwa partai politik ini bisa menjatuhkan pemerintah kolonial Belanda apabila diteruskan. Akhirnya pemerintah kolonial Belanda membubarkan partai politik tersebut. Nah, kemudian dari tiga serangkai ini diasingkan. Nah, sedangkan Does Dekker itu sendiri diasingkan ke Eropa, tepatnya di Swiss. Nah, di Swiss ini ia tinggal bersama keluarganya dan mengambil program doktor di bidang ekonomi di Universitas Zurich, Swiss. Nah, ia melanjutkan pendidikannya saat diasingkan ke Eropa. Nah, saat di Swiss, ia juga terlibat konspirasi dengan kaum revolusi India, sehingga dia pernah dipenjara selama 2 tahun. Nah, setelah ia dibebaskan, ia kembali lagi ke Indonesia. Nah, setelah dia kembali ke Indonesia, dia mendirikan Ksatria Institute, di mana ini bergerak di bidang pendidikan. Ia mengajar orang-orang pribumi. Nah, ia cenderung lebih mengajar sejarah Indonesia seperti itu dari buku-buku tulisan ia sendiri. Nah, pemerintah kolonial Belanda juga melihat bahwa ini membuat Belanda itu tidak nyaman, bisa membuat Belanda itu lengser dari kepemimpinannya seperti itu. Dan akhirnya buku-buku tulisan Does Dekker ini dibakar dan Ksatria Institute ini berusaha untuk dibubarkan seperti itu. Akhirnya Does Dekker kembali diasingkan lagi akibat perjuangannya untuk mendirikan Ksatria Institute ini. Beliau pada tahun 1941 dibuang ke Suriname. Nah, namun setelah berselang beberapa waktu kemudian di tahun 1947, tepatnya tanggal 2 Januari, Bapak Does Dekker kembali lagi ke Indonesia. Nah, setelah dia kembali ke Indonesia, ia juga menjabat sebagai menteri pada kabinet Syahrir ketiga. Nah, kemudian pada akhirnya pada tanggal 28 Agustus 1950, beliau Bapak Does Dekker wafat dan dimakamkan di Makam Pahlawan Cikutra di Bandung. Nah, setelah beliau wafat, kemudian pemerintah Indonesia melalui Presiden Soekarno, tepatnya melalui Kepres nomor 590 tahun 1961, menetapkan Bapak Does Dekker sebagai pahlawan nasional. Itu merupakan perjalanan karir yang kita bahas secara singkat ya, dari Bapak Does Dekker ini. Kita bisa belajar dari Bapak Does Dekker semangatnya yang sangat pantang menyerah lah, kita bilang. Beberapa kali dia harus diasingkan akibat dari perjuangannya untuk membela penduduk Indonesia, negara Indonesia seperti itu. Nah, setelah kita melihat perjalanan karir dari beliau secara singkat tadi, kita bisa melihat beberapa posisi atau jabatan yang ia pegang saat itu, saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Nah, selain menjadi penulis, wartawan itu, dia dikenal sebagai pendiri Indies Parties, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bersama dua rekannya. Nah, setelah itu dia juga dikenal sebagai pendiri Ksatria Institute, atau saat ini dikenal sebagai SMP 1 Bandung, seperti itu. Nah, kemudian di saat Indonesia sudah merdeka, beliau juga melanjutkan karirnya menjadi Menteri Kabinet Syahrir ketiga. Nah, kemudian pada akhirnya juga dia diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia. Nah, ini mungkin menjadi posisi jabatan yang kita kenal dari seorang Bapak Does Dekker. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prestasi yang dilakukan oleh Does Dekker. Yang pertama,
Douwe Dekker merupakan salah satu tokoh penggagas Tiga Serangkai. Nah, Tiga Serangkai ini beranggotakan 3 orang, yakni Suwardi Suryaningrat atau biasa kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara dan juga Cipto Mangunkusumo. Tentu Tiga Serangkai didirikan dengan suatu tujuan. Namun tujuannya ini termaktub di dalam Indice Partij. Nah, yang kedua prestasi dari Douwe Dekker ini adalah membentuk Partai Nasional pertama Indonesia, yaitu Indice Partij. Nah, Indice Partij ini juga didirikan bersama dengan tokoh Tiga Serangkai. Adapun tujuan Indice Partij yang pertama yakni membangun patriotisme semua bangsa Indonesia kepada tanah air yang telah memberikan lapangan kehidupan kepada mereka sebagai tempat tinggal dan tempat melanjutkan hidup. Yang kedua, menganjurkan kerjasama atas dasar persamaan ketatanegaraan. Kerjasama seperti apa? Yakni kerjasama di dalam pemerintahan. Karena saat itu Indonesia tengah dijajah oleh bangsa Belanda dan pemerintahan, semua jabatan pemerintahan itu dipegang oleh pemerintah kolonial Belanda dan masyarakat pribumi dijadikan sebagai budak atau pembantu. Nah, tujuan ketiga yakni memajukan tanah air Indonesia. Dan keempat, mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Nah, mempersiapkan ini artinya sebagai Partai Nasional pertama juga Indice Partij setelah melihat ke depan dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Prestasi kedua yakni menjadi wartawan di koran De Lokomotif. Ini pada tahun 1902. Nah, EFE Douwe Dekker ini selama menjadi wartawan banyak menulis kritikan tentang kebijakan-kebijakan pemerintahan kolonial Belanda di bumi Nusantara. Contoh kasus yang diangkat dalam tulisan Douwe Dekker yang merupakan kritikan yakni kasus kelaparan di Indramayu karena perlakuan pemerintahan Hindia Belanda terhadap rakyat, yakni kondisi di mana rakyat dipekerjakan tetapi tidak diberikan upah yang setimpal sehingga terjadilah kelaparan di Indramayu pada tahun 1902. Nah, selanjutnya prestasinya adalah menjadi staf di majalah Batavia Nieuwsblad pada tahun 1907. Ini merupakan prestasi yang ketiga dari Ki Hajar Dewantara. Majalah Batavia Nieuwsblad ini merupakan majalah khusus yang menginformasikan tentang Jakarta dan sekitarnya. Saat itu Jakarta diberikan nama Batavia dan Nieuwsblad itu dalam bahasa Belanda artinya adalah kabar atau informasi atau berita. Nah, tulisannya melalui Batavia Nieuwsblad ini banyak mengkritik dan semakin mengkritik pemerintah kolonial Belanda dan membela bangsa pribumi. Contoh kritikan panas yang ditulis oleh Douwe Dekker judulnya yaitu Ho Koe Holland Het Spedis Zin Kolonial Verliezen, yang artinya kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bagaimana Belanda dapat kehilangan koloninya. Nah, tulisan ini banyak dibaca oleh masyarakat pribumi sehingga masyarakat pribumi semakin sadar dan rasa patriotisme di hati rakyat semakin tumbuh. Pemerintah Hindia Belanda menganggap tulisan ini sebagai sebuah ancaman akan posisi mereka sebagai pemerintahan atas Hindia Belanda. Nah, karyanya ini membuat EFE Douwe Dekker dijadikan sebagai target incaran intelijen pemerintah kolonial Belanda. Dianggap mengancam posisi Belanda dalam kedudukannya sebagai pemerintah kolonial di bumi Nusantara. Yang keempat, prestasi yang dilakukan oleh Douwe Dekker yakni mendirikan Partai Nasional Indice Partij pada tahun 1919. Nah, partai ini merupakan keberlanjutan dari Indice Partij yang dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1913. Usia Indice Partij ini hanya sekitar 1 tahun, yakni 1912 sampai 1913. Karena dianggap sebagai ancaman, Tiga Serangkai pun dibubarkan bersama dengan Indice Partij dan diasingkan ke Eropa pada tahun 1913 dan dipindahkan ke Singapura dan dipenjara di sana selama 2 tahun, yakni tahun 1916 sampai 1918. Tetapi pada tahun 1918 Tiga Serangkai kembali ke Indonesia dan mereka kembali mendirikan sebuah partai lanjutan dari Indice Partij. Partai ini dinamakan Nasional Indice Partij. Nah, tujuannya sama seperti Indice Partij, namun partai ini bersifat ilegal karena ditentang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda karena dianggap sebagai sebuah ancaman, jadi mereka tidak mengizinkan pembentukan partai lagi di bumi Nusantara. Prestasi selanjutnya yang dilakukan oleh Douwe Dekker yakni mendirikan Sekolah Kesatrian Institut di Bandung. Nah, ini didirikan pada tahun 1909. Sekolah ini banyak mengajarkan sejarah Indonesia dan sejarah dunia. Nah, tetapi sekolah ini dituduh anti kolonial dan pro terhadap pemerintah Jepang. Mengapa? Karena pada saat itu
lulusan dari sekolah-sekolah ini akan dikirimkan ke Jepang untuk belajar dan bekerja di sana. Hal ini dilihat oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai sebuah ancaman dan diduga bahwa Kesatrian Institut di Bandung ini pro terhadap Jepang dan kurang membela pemerintah kolonial Belanda. Akhirnya, EFE Does Dekker tidak diperbolehkan lagi mengajar di Kesatrian Institut di Bandung tersebut. Kemudian pada tahun 1913, banyak karya Does Dekker yang dibakar oleh pemerintah kolonial Belanda karena dianggap sebagai ancaman. Nah, sekolah ini tidak berakhir, tetap berdiri, dan sekarang sekolah ini kita kenal dengan SMP Negeri 1 Bandung. Itu merupakan keberlanjutan dari Kesatrian Institut di Bandung. Bagaimana prosesnya? Saya juga kurang tahu, mungkin kita bisa baca bersama-sama jika ingin mendalami lagi tentang Kesatrian Institut di Bandung ini. Sekarang kita akan membahas tentang pengaruh ide atau gagasan dari Does Dekker di Indonesia dan relevansinya terhadap kehidupan pada masa kini. Yang pertama, kita terlebih dahulu membahas tentang ide atau gagasan Does Dekker. Nah, walaupun si Does Dekker ini berasal dari dan turunan dari bangsa Eropa, namun dia adalah salah satu tokoh yang pro terhadap Republik Indonesia. Nah, Does Dekker ini juga merupakan salah satu tokoh pejuang dalam pergerakan nasional Indonesia. Nah, selain itu, beliau juga memilih jalan hidup sebagai warga Bumiputra dan salah satu tokoh yang menentang kebijakan-kebijakan dan tindakan pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat Bumiputra pada saat itu. Selanjutnya, Does Dekker juga merupakan salah satu tokoh atau seorang jurnalis kritis yang menyuarakan berbagai kritik-kritik terhadap penguasa dan tindakannya, seperti politik etis yang dianggap memecah belah penduduk Bumiputra pada saat itu. Pada saat si Ernest ini berusia 24 tahun, dia memilih bekerja sebagai wartawan, dan dia juga memiliki pikiran yang radikal dan anti penjajahan. Nah, dia juga bekerja di surat kabar De Lokomotif dan di Surabajas Handelsblaad. Nah, tulisan-tulisan Does Dekker yang dimuat dalam surat kabar ini berisi tentang kritik terhadap penguasa, dan itu menjadi penyebab dia terlempar dari surat kabar yang satu ke surat kabar yang lain. Dan namun kritik-kritiknya ini juga membawa dampak yang positif terhadap semangat para pemuda Indonesia, karena si Does Dekker ini juga merekrut banyak pemuda-pemuda terpelajar seperti Surjo Pranoto, Cokro Dirjo, Cipto, dan Gunawan Mangunkusumo. Dia juga aktif menjalin hubungan-hubungan dengan pemuda radikal di Stovia. Nah, yang selanjutnya, ia mendirikan partai politik di Indonesia yang bernama Indis Partij, yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan kesetaraan hak bagi semua ras yang ada di Hindia dan menolak diskriminasi. Nah, partai politik ini memperjuangkan kesetaraan bagi semua ras. Jadi di sini di partai ini sangat menolak keras adanya keterikatan antara perbedaan ras, suku atau agama atau budaya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Jadi partai ini sangat menekankan terhadap persatuan. Seperti itu. Partai politik yang bernama Indis Partij ini bukan hanya menyuarakan perombakan terhadap pelayanan di bidang administrasi, namun juga mengusulkan berbagai perubahan pelayanan di bidang politik, pertanian, serta perpajakan. Dalam pidatonya dalam acara upgrading yang tepatnya berada di Bandung pada saat itu, Does Dekker juga menyatakan bahwa Indis Partij ini merupakan suatu pernyataan perang, yaitu terang melawan kegelapan, kebaikan melawan kejahatan, peradaban melawan tirani,
budak pembayar pajak kolonial melawan negara pemungut pajak Belanda. Nah, pidato Douwe Dekker ini sangat berapi-api pada saat itu dan mengundang banyak massa yang hadir untuk menyaksikan pidato Douwe Dekker ini secara langsung, yaitu kurang lebih berjumlah 300 orang. Douwe Dekker ini juga memberikan gagasan tentang Indier yang menekankan terhadap penghapusan kualifikasi menurut ras di tengah masyarakat yang multi etnik, majemuk, dan pada akhirnya sistem ini gagal karena dianggap sebagai serangan terhadap pihak kolonial. Nah, pada saat itu Dekker juga berkata bahwa bangsa Hindia tidak bersebelahan satu sama lain, melainkan bersatu serentak. Semuanya menjadi begitu tajam dan jelas bagi kita, karena kita adalah bersaudara dan kita adalah satu. Dan itu adalah pernyataan yang diucapkan oleh Douwe Dekker. Nah, namun gerakan ini gagal karena dianggap sebagai penyebar kebencian orang Indonesia terhadap orang-orang Eropa atau pendatang dan pemerintah kolonial. Nah, sehingga pernyataan ini dianggap sebagai menyebarkan permusuhan. Douwe Dekker juga merupakan salah satu tokoh pemikir nasionalis yang memiliki konsep bahwa gagasan bangsa Indonesia bukanlah didasari oleh suatu kesatuan yang dibangun atas dasar ras, suku, agama, atau kondisi geografis, namun karena adanya rasa dan pengalaman yang sama yang memunculkan solidaritas yang mengalir dalam diri masyarakat itu sendiri. Nah, menurut pandangan dari Douwe Dekker ini bahwa bersatunya rakyat tidak relevan jika masih ada stratifikasi ras, budaya, atau moralitas agama. Nah, Douwe Dekker menginginkan dan mengharapkan bahwa adanya kesetaraan yang sekuler yang tidak memandang perbedaan ras, agama, atau budaya. Nah, selain itu, Douwe Dekker ini juga memiliki gagasan revolusioner yang menekankan bahwa adanya keseimbangan kedudukan antara bangsa Belanda dengan bangsa pribumi. Relevansinya terhadap Indonesia pada masa kini yaitu patriotisme dan nasionalisme adalah suatu kesatuan yang sangat melekat terhadap eksistensi suatu bangsa. Kemajemukan merupakan suatu kesempatan untuk saling menumbuhkan sikap toleran dan saling menghargai untuk menghindari diskriminasi dan ketimpangan status yang dapat mengakibatkan ketimpangan dan perpecahan. Kita harus menganggap bahwa kemajemukan merupakan suatu kekayaan yang tak ternilai, sehingga kita dapat saling menghargai satu sama lain, dapat menerima perbedaan di antara kita. Nah, perbedaan etnis, suku, agama, ras, dan budaya juga merupakan suatu harta yang tak ternilai. Nah, yang menjadi penekanannya adalah penerimaan merupakan salah satu cara untuk mencapai perdamaian. Nah, kita dapat mencontoh Douwe Dekker ini, walaupun dia berasal dari bangsa Eropa, namun dia juga memiliki kepedulian terhadap perjuangan Indonesia, dan dia juga memiliki nasionalisme dan sikap patriotisme yang tinggi. Dengan demikian, sikap ini dapat kita contoh sebagai partisipan dan warga negara yang baik, terutama kita sebagai generasi muda untuk tetap berjuang demi kepentingan bangsa. Bagaimana peranan kita sebagai calon guru Kristen dalam memaknai perjuangan yang dilakukan oleh Douwe Dekker? Nah, tentunya sebagai calon guru Kristen, kita dapat meneladani semangat patriotisme yang dimiliki oleh Douwe Dekker dalam pembelajaran dengan pendidikan yang cinta tanah air. Artinya bahwa sebagai guru Kristen, kita
memberi pemahaman kepada siswa, kita memberi pengetahuan kepada siswa untuk dapat berpikir secara luas, berpikir secara global, tapi tetap pada koridor-koridor nilai-nilai yang ada di Indonesia. Artinya bahwa kita sebagai guru Kristen mengajar siswa untuk berpikir secara global, tapi tetap untuk bertindak secara lokal. Nah, selanjutnya itu memiliki kesadaran nasionalisme yang tinggi bagi bangsa Indonesia dan turut perjuangan melalui profesi kita sebagai seorang guru. Artinya bahwa sebagai seorang guru kita merupakan garda terdepan dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sebab itu kita sebagai calon guru Kristen bukan garda tidak hanya mentransfer knowledge pada para peserta didik kita, tetapi juga membangun karakter yang cinta akan tanah air. Nah, selanjutnya itu menjadikan pendidikan sebagai sarana yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai maupun membangkitkan rasa semangat nasionalisme di era global atau di era yang lebih maju pada saat ini. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa sebagai seorang guru Kristen kita memang tentu mengajarkan knowledge kepada siswa kita untuk dapat berpikir secara luas, berpikir secara global, tapi tetap pada koridor-koridor dan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Artinya bahwa berpikir secara global tapi tidak bertindak secara lokal. Selanjutnya itu menjawab panggilan sebagai calon guru Kristen atau sebagai seorang guru Kristen bukan hanya untuk sekelompok orang saja, tapi jauh dari itu untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia, ya, untuk sesuatu yang lebih maju lagi, kan. Selanjutnya yaitu menjadikan pendidikan sebagai agen of change, atau kita sebagai seorang guru merupakan agen-agen perubahan, sebagaimana yang telah diteladani oleh seorang D.W. Decker, ya, bagaimana ia membawa perubahan bagi bangsa Indonesia dan memperjuangkan hak-hak orang Indonesia. Nah, kita sebagai seorang guru juga tentunya kita memahami bahwa penjajahan pada saat ini bukan lagi penjajahan secara fisik, tetapi penjajahan secara intelektual, secara knowledge. Oleh sebab itu, peranan kita bagaimana kita dapat menjadi agen perubahan, membawa dampak bagi bangsa dan negara Indonesia. Oke. Nah, bagaimana peranan kita sebagai calon guru Kristen, sebagai guru Kristen maupun sebagai orang percaya dalam melihat perjuangan yang dilakukan oleh D.W. Decker ini? Dalam pandangan kelompok kami melihat bahwa perjuangan yang dilakukan oleh D.W. Decker ini didasarkan oleh kasih. Karena kasih yang ia miliki, ia tidak tega melihat perbudakan yang dilakukan oleh para kolonial terhadap orang-orang pribumi pada saat itu. Karena kasih yang ia miliki, ia tidak tega untuk melihat segala penindasan, segala diskriminasi yang dilakukan oleh orang-orang kolonial terhadap orang-orang pribumi pada saat itu. Karena kasih juga, ia turut dalam mengambil tindakan, dalam memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan terhadap orang-orang pribumi. Oleh sebab itu, kita sebagai calon guru Kristen, sebagai guru Kristen, sebagai orang percaya, hendaklah kita memiliki kasih kepada yang berlandas kepada Kristus, yang akan memberikan kasih yang akan memberi dampak pada orang-orang lain, bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kesimpulan yang dapat kami ambil di sini bahwa seperti yang kita ketahui bahwa memang D.W. Decker ini bukan orang asli Indonesia. Ia adalah orang campuran, yaitu ibunya adalah seorang berketurunan Indonesia dan ayahnya adalah orang yang memiliki keturunan Belanda. Nah, namun perjuangannya atau peranannya dalam pergerakan nasional Indonesia sangat signifikan. Dapat melihat bahwa dia memiliki suatu teladan patriotisme dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan rasa cinta tanah airnya dan rasa semangat patriotismenya merupakan satu yang dapat kita teladani pada saat ini. Tidak hanya berhenti pada memiliki rasa nasionalisme, namun bagaimana tindakan kita dalam mewujudkan nasionalisme tersebut melalui peranan kita sebagai seorang guru Kristen. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.